Ya, baik, kita mulai. Sudah terdengar suara saya? Cek, cek, satu, dua. Apa sudah terdengar suara saya? Alhamdulillah terdengar Ustaz. Harus Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat Allah, nikmat iman sehingga kita bisa tetap memeluk agama kita yaitu agama Islam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah wafatkan kita selalu dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam keadaan mampu melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Sebelum kita mulai, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1447 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita semua dan mengembalikan kita kembali kepada fitrah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga apa namanya Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, siapa yang berpuasa Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan memberikan kita rahmatnya serta selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut untuk ulumul Quran kita pertemuan yang ketiga, masih di kitab Imta Dawil Irfan bimashtamalat alaihi, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, min ulumil Quran. Sekarang kita akan masuk ke halaman yang sudah ada kitabnya, boleh dibuka PDF ya, nggak apa-apa. Bab Muqaddam wal Muakhar fi Quran Karim, itu halaman 370. Ya, saya izin untuk share screen. Hmm. Ya, apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Alhamdulillah sudah Ustadz. Ya, baik. Kurang besar kali ya. Ya, kita akan masuk ke halaman 370 ya. Ini adalah pembahasan ke-13 Al-Mabusal Asyar Al-Muqaddam wal Muakhar fil Quran Karim. Ya, wa fihi arba'a masail, dan di dalamnya terdapat 4 permasalahan. Masalah yang pertama adalah al-mu'allafatu fil muqaddam wal muakhar. Ya. Jadi masalah yang pertama adalah al-mu'allafatu fil muqaddami wal muakhari. Kita bacakan dulu ya. Qala Syekhul Islam al-muqaddamu fil Qur'ani wal muakharu babun minal ilmi wa qad sannafa fihi al-ulama'u minhum al-Imamu Ahmad wa ghairuhu. Al-mu'allafatu fil muqaddam wal muakhar. Qala Syekhul Islam rahimahullah al-muqaddamu fil Qur'ani wal muakhar babun minal ilm, ya, termasuk salah satu babnya ilmu. Wa sannafa fihi ulama minhum, dan juga para ulama itu ya ada yang banyak menulis tentang permasalahan ini. Contohnya misalnya adalah Al-Imam Ahmad wa ghairuh, ya. Contohnya adalah Imam Ahmad dan lain sebagainya ya. Hmm. Kita lanjut. Masalah tsaniyah ya, permasalahan yang kedua. Ya. Jadi masalah yang pertama adalah apa namanya? Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, takdim wa takhir itu dalam Al-Qur'an, ya, artinya mendahulukan kata, ya,
Jadi ada beberapa kata yang didahulukan, misalnya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Allah mendahulukan kata munafik dan dibandingkan kata kafir. Jadi mendahulukan kata munafik ya sebelum kata akhir apa kafir. Nah, itu yang dalam hal ini kita akan bahas ya. Takdim wa takhir. Jadi para ulama itu banyak yang menulis ya. Lalu al-mas'alah tsaniyah wujudul muqaddam wa muakhar fil Quran. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullah berkata Syekhul Islam rahimahullah summa taqdimu wa ta'khiru fil lughatil arabi wal faslu bainal ma'tufi wal ma'tufi alaih bi jumlatin mu'taridatin wa baina ghairihima la yunkiruhu illa man lam ya'riful lughata. Ya. Jadi eh, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, oleh Syekhul Islam summa takdim wa takhir itu takdim dan takhir dalam bahasa Arab fil lughatil Arab itu artinya adalah eh, pemisahan ya, pemisahan antara yang disambungkan. Faslu bainal ma'tuf wal ma'tufu alaih bi jumlatin mu'taridah wa baina ghairihima la yunkiruhu illa man lam ya'riful lughah. Pemisahan antara yang disambungkan ma'tuf dan yang disambung kepadanya ma'tuf alaih dengan kalimat sisipan serta di antara selain keduanya tidaklah ada yang mengingkarinya kecuali orang yang tidak mengenal bahasa. Jadi diperlukan sekali apa namanya pandangan-pandangan ulama bahasa ya terkait hal ini karena memang untuk mengetahui apa namanya makna ini didahulukan atau diakhirkan itu perlu pemahaman bahasa. Jadi ada namanya jumlah iktirodiyah tadi ya. Namanya eh, di sini nih bijumlatin mu'taridah ya. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah pemisahan dengan jumlah iktirodiyah. Jadi seharusnya ada dua unsur yang berdampingan, tapi disisipkan kalimat yang lain. Yaitu misalnya eh, takdim iya karena budu wa iya karena stain. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah mendahulukan maf'ul iyyaka didahulukan. Maknanya apa iyyaka? Hanya kepadamu. Ya. Jadi ada pemisahan al-faslu ya. Ada pemisahan. Bagaimana tadi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-ma'tuf wal ma'tufu alaih bi jumlatin mu'taridah wa baina ghairihima la yunkiruhu illa man lam ya'riful lughah. Nih, wal faslu bainal ma'tuf. Jadi ada al faslu bainal ma'tuf ya. Ada pemisahan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf wallazina yumsikuna bil kitabi wa aqamus salata ya ila akhirnya. Di sini permisahan makna dan struktur. Ada pemisahan. Tadi dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi na'buduka secara struktur kan memang na'buduka ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mendahulukan maf'ul iyyaka, itu didahulukan. Berfungsi sebagai apa? Membatasi bahwa yang kita sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, tidak ada wasilah yang lain. Tidak ada sekutu apapun ya, Tuhan sekutu apapun yang berhak disembah kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mendahulukan iyyaka di sini. Ya, atau misalnya ayat innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an ya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam jahanam semuanya. Jadi al munafiqina itu didahulukan dibandingkan al kafirina. Gitu ya. Jadi
Kenapa? Karena orang-orang munafik lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena orang-orang munafik tidak bisa kaum muslimin bedakan apakah dia itu orang kafir atau orang Islam. Ya, kalau orang kafir kekafirannya jelas. Tapi kalau orang-orang munafik, ya, maka tidak bisa kita apa namanya tidak bisa kita bedakan apakah dia kafir, ya, ataukah dia mukmin. Kenapa? Karena bajunya barangkali baju Islam, namanya nama Islami, gitu ya. Dan yang hanya mengetahui orang munafik itu susah. Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita bahkan tidak bisa eh, menghukumi hati orang lain, ya, menghukumnya hati orang lain. Kita hanya melihat zohirnya saja, ya. Kita tidak bisa melihat hati orang munafik. Kita hanya melihat apa namanya? Kita hanya menghukumi yang tampak, ya. Jadi menghukum berdasarkan yang zahir. Jadi Rasulullah SAW bahwa Rasul itu tidak diperintahkan untuk membedah hati manusia, melainkan menghukumi apa yang tampak. Misalnya dia sudah mengatakan saya ini Islam, ya sudah Islam. Tidak bisa ini ini munafik ini. Oh ini takiyah ini, ya. Nggak bisa kita bilang seperti itu karena ya kita tidak bisa membedah hati dia. Karena perkara batin itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, batin atau niat seseorang. Nah, itu nanti dihisap langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh manusia niatnya. Ah, kamu cuma niatnya doang. Nah, itu justru niat dia itu yang akan kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tugasnya manusia untuk menghakimi niat. Jadi jika seseorang menampakkan keislamannya kepada kita, ya mau dari golongan apa ya, terserah. Islam mengatakan dua kalimat syahadat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya, ya, maka dia termasuk apa? Termasuk Muslim. Jadi dia sudah menampakkan keislamannya, maka kita mempercayainya. Tidak boleh kita apa namanya menampakkan keburukan-keburukan aibnya, ya, apalagi sampai membongkar aibnya, bahkan tidak mempercayainya, ya, itu nggak boleh. Kita lanjut. Qala wa taqdim wa ta'khir ala khilafil asl fal asl iqrarul kalami ala nazmihi wa tartibihi la taghyiru tartibihi, ya. Walaupun demikian, ya, apa namanya perkara takdim wa takhir ini menurut Imam Ibnu Taimiyah, ya, itu eh, takdim dan takhir itu termasuk sebenarnya menyelisihi hukum asal. Wa taqdimu wa ta'khiru ala khilafil asl, ya, menyelisihi hukum asal karena hukum asalnya adalah, ya, hukum asalnya adalah fal aslu iqrarul kalami. Hukum asalnya adalah menetapkan perkataan, iqrarul kalami ala nazmihi wa tartibihi. Hukum asalnya adalah menetapkan perkataan sesuai dengan susunan dan urutannya, ya. La taghyiri tartibihi, bukan mengubah urutannya, bukan mengubah bukan mengubah urutannya. Jadi apa namanya hukum asal al aslu. Jadi dalam bahasa itu susunan kalimat itu harus berjalan normal, harus lurus. Apa maksudnya? Subjek, predikat, objek. Kan lurusnya begitu ya. Tartibnya begitu. Contoh misalnya na'buduka, kami menyembahmu. Kan harusnya Allah mengatakannya seperti itu ya. Maksudnya bukan harusnya Allah, maksudnya kalau kita ngikutin SPOK dalam bahasa kita ya, maka harusnya adalah na'buduka. Kami menyembahmu ya Allah, na'buduka.
Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kaidah takdim wa takhir. Iyyaka na'budu gitu ya. Iyyaka na'budu. Jadi ini menyelisihi urutan biasa. Nah, makanya disebut dengan khilaful asl. Jadi maksudnya paham ya di sini kenapa apa namanya berkata Ibnu Taimiyah nih, qol wa taqdim wa ta'khir ala khilafil asl. Jadi ini memang mana yang mana yang salah berarti? Kaidahnya atau susunannya Allah? Maka kaidah bahasanya yang mengikuti Al-Qur'an ya. Fal aslu iqrarul kalam ala nazmihi wa tartibihi ya. Jadi asalnya kata-kata atau perkataan, ucapan, ya itu harus sesuai dengan urutannya ya. Wa tartibihi la taghyir tartibi, bukan mengubah urutannya ya gitu. Asalnya begitu ya menurut Ibnu Taimiyah gitu. Jadi eh, lumayan menarik ya kalau kita belajar takdim wa takhir. Harusnya Allah menuliskan na'buduka, bukan iya karena abudu. Jadi hukum asalnya itu susunan kalimat harus berjalan normal, lurus, SPO, ya, mubtada, khobar, gitu ya. Mengapa Al-Quran menyelisihi hukum asal? Nah, ternyata ada tujuannya, ada tujuan. Maqasidulnya, maqasidul lughah, ada tujuan bahasa. Ya, ini termasuk balaghah ya. Ada di situ pembatasan, ya, yaitu membatasi bahwa hanya Allah saja yang disembah. Ya kalau misalnya nak buduka, maka bisa saja kita membuat k-nya itu yang lain. Ya, gitu. Tapi ketika ia di depan menjadi maf'ul, maka ini ada pembatasan atau al-hasr ya. Lalu juga menjadi takkid, penegasan. Negas ini hanya Allah nih, nggak ada yang lain. Tidak ada toleransi. Tuhan yang hanya satu namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Takkid. Lalu yang ketiga adalah al-ihtimam, maksudnya memberi perhatian khusus. Wah, orang langsung, ini langsung jadi objek langsung ada di depan gitu ya. Objeknya langsung di depan. Iya, karena berdua. Ini objeknya di depan. Dan sebagai apa ini? Sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala dikedepankan. Iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya, nasta'in. Nah, kalau kita bicara tentang nasta'in, ya, ini juga menarik ya. Kenapa menarik? Karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat apa namanya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu. Nah, ada kan kata-kata wasta'inu juga. Tadi kan iya karena budu wa iya karena sta'in. Nah, di sini di Al-Baqarah ayat 45, ya Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi tafsir ayat bil ayat. Ayat satu menafsirkan ayat yang lain. Nah, tadi hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Memohonnya dengan cara apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Mohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ternyata balik lagi ke sholat. Ya, Al-Fatihah yang kita baca tadi di saat sholat dikembalikan lagi minta tolongan dengan cara apa? Ya dengan cara sholat. Jadi Masya Allah ya, ini saling keterkaitan. Tapi ditambahkan sabar di sini. Sebelum sholat sabar. Ya, ketika mendapatkan musibah, nggak langsung sholat, sabar dulu pertama ya. Supaya kita ini berdamai dulu dengan keadaan. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah nggak nyuruh kita ini kalau apa namanya kalau kita dikasih musibah nih, oh kamu harus kuliah dulu nih sampai S3 nih, ah, baru kamu bisa menyelesaikan masalah nih ya. Tidak ternyata Allah nggak suruh kita jadi Albert Einstein. Allah nggak suruh kita jadi macam-macam orang-orang pintar-pintar itu ya, atau orang-orang ya yang kita suka suruh anak-anak kita itu ya. Kamu kalau nggak belajar kamu bodoh, kamu nggak. Allah cuma nyuruh kalau kamu ada masalah sabar dan sholat.
Jadi dua itu saja, kecerdasan emosional dan juga bagaimana sholat kita. Tuh sholatnya. Ternyata dari gerakan sholat, ya, dari ketepatan waktu kita kalau misalnya ada azan ya. Jadi fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang celaka tuh yang sholat yang gimana? Yang kalau azan baru datang ke masjid itu celaka sebenarnya. Jadi panggilan azan itu sebenarnya panggilan untuk orang-orang yang lalai. Harusnya gimana? Harusnya sebelum azan kita sudah berada di masjid dan kita pastikan juga bahwa istri dan anak-anak kita ya yang perempuan itu sudah ada di atas sajadah ketika azan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat ya kecuali orang-orang yang khusyuk ya. Khusyuk itu gimana? Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah itu seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti halnya kita dihadap-hadapkan nih sama penguasa alam semesta. Maka nggak mungkin kita berani ya. Jangankan di hadapannya Allah ya. Barangkali kita kalau di hadapan dosen kita, ya, di hadapan presiden, kita nggak berani itu kan petakilan ya kalau ada orang sekarang eh, joget-joget gitu ya. Walaupun presidennya suka joget-joget, tapi rakyatnya kalau hadap-hadapan di istana kudu pakai pakaian formal, kayak batik, pakai sepatu, protokoler nanti kalau presiden belum ngajak ngomong jangan ngomong ya. Banyak sekali protokolernya. Ikut itu kita berjam-jam itu kan nyanyi-nyanyi dulu Indonesia Raya, nyanyi ini, nyanyi itu ya. Nah, ini di depan Allah Subhanahu wa taala dari takbiratul ihram kita nggak mempersiapkan apapun. Kenapa? Karena datangnya terlambat. Coba seandainya azan belum azan, ya, kita sudah azan di masjid. Bahkan ya, kita takbiratul ihram bersama imam ketika imam takbiratul ihram. 1 bulan saja seperti itu, maka itu akan membuat pembiasaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'innya seperti apa? Nasta'inu bisabri wassalah. Ya, dengan sabar dan sholat. Jadi Allah mendahulukan kata-kata sabar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Di ayat yang lain ya, Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Mohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Allah berserta orang-orang yang sabar. Ya, kita lanjut. Jadi iyyaka na'budu wa iya itu ya sesuai dengan apa namanya balaghahnya Quran, balaghatul Quran ya. Bukan tertibnya bahasa Arab. Tertibnya bahasa Arab harusnya na'buduka, bukan iyyaka gitu ya. Sebagaimana tadi Imam Taimiyah mengatakan wa taqdim wa ta'khir ala khilafil asl. Ya, ini keluar dari asal. Fal asl iqrarul kalami ala nazmihi wa tartibihi la taghyir tartib ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Summa innama yajuzu fi taqdim wa ta'khiri ma'al qarinati. Amma ma'al labsi fala yajuz. Li'annahu yaltabisu 'alal mukhatab. Ya, maksudnya apa itu? Ya. Ya. Jadi summa innama yajuzu kemudian takdim dan takhir itu hanya diperbolehkan fihi takdimu wa takhiru ma'al qarinati yaitu harus ada qarinahnya bandingan petunjuknya ya. Amma ma'al labsi ya adapun jika menimbulkan kesamaran nggak ada petunjuknya nggak ada pembandingnya malah menimbulkan kerancuan
fala yajuzu li'annahu yaltabisu 'alal mukhatabi. Ya. Maka hal itu tidak diperbolehkan karena hal itu akan membingungkan lawan bicara, ya. Jadi menurut Imam Ibnu Taimiyah, apa namanya? eh, Tidak diperbolehkan menggunakan kaidah takdim dan takhir. Ini bukan kita ngomongin Quran, bukan. Maksudnya kalau kita mau ngomong ke orang lain menggunakan kaidah takdim dan takhir, kalau seandainya itu justru membuat samar, membuat rancu dan membingungkan lawan bicaranya, maka tidak diperbolehkan. Menulis kitab nih, oh ini baru belajar takdim dan takhir nih, ah, kita pakai nih takdim dan takhir ya. Kalau takdim takhir yang di Al-Quran itu udah no comment kita ya. Tugas kita hanya menganalisa saja. Kita nggak bisa bilang, oh ini salah nih, nggak bisa ya. Ya. Jadi, summa inna ma yajuzu fi taqdim wa ta'khir ma'a qarinah. Harus ada qarinah. Amma ma'al labsi, adapun jika menimbulkan kebingungan, kerancuan, fala yajuzu li'annahu yaltabisu ala mukhatab. Jadi, eh, apa makna jaiz? Boleh. Maksudnya ada qarinah. Dan sebaliknya, kalau tidak ada qarinah, ghairu jaiz, maka tidak boleh menimbulkan yang namanya labs, keambiguan, ambiguitas, atau kerancuan. Kerancuan yang mendengarkan bingung, mukhatabnya bingung. Nah, korinahnya di sini adalah indikator yang menjelaskan maksudnya. Misalnya strukturnya jelas nggak, lalu ayat sebelum dan sesudahnya, ya. Kita harus memperhatikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala buat sangat jelas sekali tadi ya. Al-Fatihah ayat kelima ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini ada korinah di sini. Ada domir kan? Iyyaka ini kan domir. Korinahnya kuat sekali. Ada konteks tauhidnya ini. Tidak ambigu. Bahkan kalau ditaruh di depan iyyaka-nya ini malah justru memperkuat makna itu sendiri. Nah, kalau yang nggak jelas korinahnya, maksudnya begini. Misalnya kita bikin bahasa Arab, Musa memukul Isa. Maksudnya ada teman kita namanya Musa, ada Isa. Musa memukul Isa. Doroba Musa Isa. Doroba Musa Isa. Musa memukul Isa. Tapi bisa juga berarti Isa memukul Musa. Jika urutannya dirubah tanpa korinah. Ini ambigu nih. Doroba Musa Isa. Ya. Ini yang mukul siapa ini? Musa atau Isa? Musa memukul Isa atau Isa memukul Musa. Ya, jadi kita bikin takdim Musa duluan ini malah bikin ambigu kata-kata itu sendiri ya. Biar gaya, biar ngikutin teksnya Al-Quran, malah ya mukhatabnya nggak paham. Akhirnya salah paham. Maksudnya adalah Isa yang dipukul ya. Yang harusnya jadi tersangka, ini harus jadi tersangka, ini malah jadi korban. Korban malah jadi tersangka. Nah, ini maksudnya adalah kita memerlukan yang namanya apa namanya korinah ya. Kita ulangi kata-kata Ibnu Taimiyahnya ya. Ibnu Taimiyah mengatakan ya, summa innama yajuzu ya fi taqdimi wa ta'khiri ma'al qarinati ya. Harus ada korinah ya. Amma ma'al labsi fala yajuz. Adapun jika menimbulkan ke labs itu kerancuan, tidak boleh. Li'annahu yaltabisu 'alal mukhatabi. Li'annahu sesungguhnya karena ya apa namanya akan menimbulkan kerancuan juga pada lawan lawan bicaranya. Ya. Ya, kita lanjut ke masalah tsalisah, pembahasan yang ketiga. Ya. Pembahasan yang ketiga al-mas'alah tsalisah. Masalah tsalisah itu ba'dul aqwali ba'dul aqwalis salafi fi taqdimi wa ta'khiri. Ba'dul aqwalis salafi fi taqdimi wa ta'khiri.
Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Abu Abdurrahman As-Sulami. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami, qara'a alayya Al-Hasan wal Husain wa arjulakum ilal ka'bayn bil khafdi fasami'a dzalika Ali bin Abi Talib wa kana yaqdi bainan nasi faqala wa arjulakum yakni bin nasbi wa qala hadza minal muqaddami wal muakhkhari fil kalami. Jadi eh, Syekhul Islam berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, ya, Al-Hasan dan Al-Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib ya, yang kembar itu. Qara'a alayya Al-Hasan wal Husain, membacakan kepadaku wa arjulakum. Di Al-Quran yang benar wa arjulakum. Tapi Hasan dan Husain membacanya wa arjulikum. Ya, dengan kasroh. Ya, bil khafdi. Lalu fasami azalika Ali, dan Ali bin Abi Thalib mendengarnya. Fasami azalika Ali bin Abi Thalib wa kana yaqdi bainan nas, ya. Dan Ali itu sedang mengadili manusia. Lalu berkata, faqala wa arjulakum, dengan fathah, yakni bin nasbi, dengan fathah. Tadi Hasan dan Husain dengan kasrah. Lalu kemudian dibenarkan oleh bapaknya, ya, yang saat itu sedang mengadili manusia, menghukumi sesuatu tentang hukum. Wa qala hadza minal muqaddam, ini termasuk yang didahulukan, wal muakhkhar, dan yang diakhirkan, fil kalami wa arjulakum ilal ka'bayn, ya. Oke, setelah kita tadi berbicara tentang qarinah, ya. Qarinah yaitu apa namanya, petunjuk. Maka kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah bagaimana Hasan dan Husain kok bisa bacanya wa arjulikum, ya. Ayat lengkapnya surat Al-Maidah itu, ya, ayat ke-6, ya. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, wa arjulakum. Di sini tertulis wa arjulakum. Dibaca sama Hasan dan Husain wa arjulikum. Ya, yang benar adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Ya, faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq, ya, sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Lalu sapulah, usaplah, ya, basuh, ya, kepalamu. Wamsahu biru'usikum, serta wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini ada perbedaan qiraah antara Hasan dan Husain dengan Ali. Hasan dan Husain kompak ini, ya. Wa arjulikum atau wa arjulakum. Ya, yang satu dinasab, yang satu dikhafad atau dikasih jar, kasroh, ya. Jadi kalau kita, jadi beda ini artinya, ya, bukan sekedar salah baca. Kalau orang Arab nggak mungkin salah baca. Maka kalau kita membaca, ya, dengan kasroh wa arjulikum, maka ini akan implikasinya adalah, ya, itu akan diatofkan dengan zahir biru'usikum, yaitu diusap, kaki diusap, kakinya diusap, bukan dibasuh. Ya, kalau di kasrah itu diusap. Wa arjulikum ilal ka'bain itu diusap. Tapi kalau wa arjulakum itu dibasuh. Nah, jadi Hasan dan Husain itu membacanya dengan bil khafdi, dengan kasroh, tapi dibenarkan, ya. Jadi bukan dua riwayat, bukan dua riwayat yang benar,
tapi dibenarkan oleh siapa? Bapaknya, oleh Ali ibn Abi Thalib. Menegaskan bacaan yang benar adalah bin nasbi dengan cara di fathah. Jadi ini perlu dipahami dengan kaidah balaghah ya, analisis takdim dan takhir. Strukturnya kan fagsilu, wamsahu, wa arjulakum. Ya, fagsilu, wamsahu, wa arjulakum. Maka urutan yang paling dekat apa? Ya, kalau kepala diapain kepala? Diusap ya. Nah, kalau kepala itu diusap, ya, maka bisa disalahpahami karena apa? Kaki juga bisa diikut diusap dengan mengatakan wamsahu wa arjulakum tadi. Wa arjulikum ya. Jadi eh, kita memahami bahwa kenapa Hasan dan Husain itu eh, membacanya di kasrah karena dia ingin mendapatkan pemahaman bahwa kaki itu diusap sebagaimana diusapnya kepala tadi ya. Sebagaimana diusapnya kepala ya ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ya. Konsekuensinya begitu. Kalau nanti kaki diusap, maka kepala juga diusap. Padahal ya apa namanya yang benar itu apa? Ini di tafsir itu diadakan lagi ya. Wamsah, imsah. Nah, ada yang mengatakan imsah ra'sal yatim. Usap. Kalau kamu mengusap kepala anak yatim gimana? Ada jambak menjambak ya lain. Mengusap ya siapa yang ingin an yalina kol buka kol baka. Siapa yang ingin dilembutkan hatinya, wamsah ra'sal yatim. Maka usaplah kepala anak yatim. Maka untuk kepala itu memang wamsah. Bagaimana kamu wamsah ra'sal yatim, maka kamu juga di sini yaitu wamsahu biru'usikum. Ya, usap itu apa namanya kepala ketika kita baru bersuci ya. Jadi wajah, tangan, kaki dibasuh. Dibasuh itu apa? Ya diairin semua ya. Tapi kepala itu nggak perlu diairin sebenarnya udah cukup. Kepala cukup diusap. Tangan yang sudah ada airnya. Kan kita suka masukin tangan ke sini ya kan dengan air yang mengalir kepalanya sampai kayak mandi. Padahal nggak betul betul ya. Diusap, bukan dibasuh, bukan fagsilu. Ya. Kalau wajah, tangan, kaki tadi menurut jadi kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib tadi maksudnya adalah dibasuh itu ya wajah, tangan, kaki. Sementara kepala itu diusap. Jadi ada takdim dan takhir dalam susunan lafaz sebenarnya. Nah, jadi banyak sekali hikmahnya kalau kita apa namanya dari satu kaidah ini ya, ba'dul aqwal salaf fi taqdim wa takhir. Dengan ucapan Hasan dan Husain yang salah tadi ya eh, membaca wa arjulikum dia baca. Harusnya wa arjulakum ini ilal ka'bain ini memiliki hikmah yang sangat luar biasa ya. Apa hikmahnya ya? Yang pertama adalah pengelompokan hukum. Jadi ada anggota yang dibasuh, tubuh kita yang dibasuh, ada yang diusap ya. Ada yang dibasuh, ada yang diusap ya. Apa saja yang dibasuh yaitu termasuk rukun ya. Muka, wajah ya. Jadi muka kita tuh ya bukan cuma diusap tapi dibasuh. Beda. Kalau kepala baru diusap.
wamsah itu ya. Jadi eh, hikmahnya ya memang muka kita ini kan banyak debu ya. Tapi justru kalau rambut kita kita basuh, ini berpotensi justru malah eh, menimbulkan masalah penyakit lain. Lembab kelembabannya ya. Justru rambut itu dia sudah punya pelembab itu sendiri. Kan suka berminyak kan? Maka cukup kalau rambut itu diusap, wamsah aja. Mengusap sebagian kecil kepala rambut. Ya, disapu, disapu ya, disapu. Jadi ini juga akhirnya dari ucapan Hasan dan Husain ini banyak ulama-ulama tafsir yang punya akhirnya referensi hukum ya bahwa kaki itu wajib dibasuh, bukan dielap-elap doang ya, sebagaimana diusapnya kepala. Lalu kita juga mendapatkan ada kiroah nasab tadi ya, wa arjulakum. Qala hadza minal muqaddam wal muakhkhar fil kalam. Dilanjut. Wa kadzalika Ibnu Abbasin qara'aha bin nasbi wa qala adal amru ilal ghasli. Begitu pula Ibnu Abbas membacanya dengan nasab ya. Qara'aha bin nasbi wa qala adal amru, lalu kemudian perkaranya kembali kepada qala adal amru ilal ghasli, ila membasuh. Perkaranya kembali kembali kepada membasuh. Jadi perkataan Ali itu sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas ya. Jadi begitu tuh kalau kita menjadi orang tua ya. Perdebatannya itu perdebatan ilmu gitu ya. Jadi ketika anak itu baca wa arjulikum ilal ka'bain, salah nak. Padahal bapaknya lagi sibuk itu ya. Yang betul wa arjulakum ya ilal ka'bain. Di Masya Allah ya. Kita berharap eh, ya kita keturunan kita ya itu menjadi orang-orang yang soleh ya. Jadi orang-orang yang fakih dalam beragama ya. Jadi hafiz Quran. Kasroh fathah aja ketahuan ya. Kita ngelanjutin ayat Imam Salah aja bingung-bingung ini ya. Ngantuk-ngantuk. Karena kita nggak hafal ayatnya. Mau ruku duluan nggak boleh ya, offset ya. Imam bacanya panjang. Akhirnya gimana? Akhirnya kalau sholat gimana? Akhirnya kita menghayal kemana-mana itu. Kita baca semua pengumuman-pengumuman yang ada di depan. Ya, laporan kas keuangan masjid. Minus 2 juta. Insya Allah ya. Masjid minus 2 juta kita baca. Tapi bagus tuh kalau masjid minus atau nol bahkan ya. Kenapa? Eh, karena berarti saldonya benar-benar dimaksimalkan. Belum lama saya berkunjung ke masjid itu di Depok. Itu saldonya masih 100 juta. Padahal ini setelah Idul Fitri ini. Ini kemana nih dana-dana zakatnya ini dikemanakan ini? Ya hak-hak yatimnya ya. Amal yatima fala taqhar. Ya, nggak boleh kita ambil anak yatim hartanya. Para sahabat tuh takut sekali, saking takutnya makan harta anak yatim, itu sampai-sampai ada dulu baitul mal khusus yatim, itu udah dibagikan semua. Tapi karena ada lebihnya, itu boleh diambil. Itu para sahabat ya itu nggak berani sama sekali menyentuh. Ya takut termasuk orang-orang yang memakan harta anak yatim tadi. Nah ini gimana nih ada masjid saldonya ratusan juta. Di lingkungan sekitarnya masih banyak yatim-yatim yang tidak diperhatikan. Ya, ibunya janda-janda itu yang
harus mengais barangkali sampah-sampah plastik ya, karena nggak ada lagi yang menafkahi, mau nggak mau kan. Bayangkan bagaimana seandainya itu adalah anak kita, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya kalau kita ini baik sama anak yatim, ya, menyantuni anak yatim, maka sesungguhnya kita sedang baik sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita pun nanti akan dipanggil sama Allah. Lalu kepada siapa kita menitipkan anak-anak kita? Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa lagi? Pada kaum muslimin yang akan kemudian mensejahterakan anak-anak yatim, memuliakan anak-anak yatim ya. Nah, jadi eh, takdim dan takhir itu ya, ini pembahasan yang luar biasa panjang sekali ya. Ini Ibnu Taimiyah luar biasa sekali. Ini teman-teman silahkan dibaca, ini ada faidah-faidah takdim dan takhir ya. Eh, Kita ulas sedikit bagaimana tadi, kembali ke wasta'inu bisabri wassalah ya. Allah kemudian mendahulukan sabar dan sholat dibandingkan dengan, jadi sabar didahulukan daripada sholat, dan kedua hal ini didahulukan daripada yang lain-lain, ilmu macam-macam, ilmu parenting, ilmu. Jadi kalau ngadepin anak susah gimana? Belajar parenting, salah, sabar. Yang kedua apa? Sholat, berdoa sama Allah, jadikan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadikan ya Allah anak kami lil muttaqina imama. Ya, orang-orang yang bertakwa dan imam untuk kaum mukminin. Ya, orang-orang bertakwa itu imamnya siapa? Anak-anak kita nanti. Nah, ya, jadi kalau ada masalah, bukan lain-lain, hanya ada dua, bersabar dan sholat. Nah, kita nggak diperintahkan yang lain. Nah, misalnya surat Luqman. Nah, ini bagaimana nih Bapak Luqman menasihati anaknya dalam tarbiyah pendidikan. Ya, ya bunayya, aqimis sholah, wa'mur bil ma'ruf, ya, wanha anil munkar, wasbir ala ma asobak. Wahai anakku, laksanakanlah sholat. Suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya, wasbir ala ma asobak. Tetap itu rumusnya cuma dua. Kalau ada masalah, ya, mau kita sedang berdakwah, sedang kuliah, menghadapi apapun, rumusnya cuma dua di Al-Quran. Ya, sabar dan sholat. Perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki ini semua masalah kita. Coba kalau ada masalah, lalu kita sabar dulu, tarik nafas, sholat 2 rakaat. Saya pernah begitu tuh. Iya. Karena nggak harus pinter-pinter gimana, teknisi segala macam nggak perlu. Dan punya kunci seadanya ya, kunci-kunci buat mekanik itu ya. Kondisi air sedang apa namanya patah itu, ya, apa namanya mesin airnya ya, diputar nggak bisa, dibuka nggak bisa. Sholat dulu ya, sholat. Muternya kebalik saja bisa kebuka itu. Kan muter keran yang harusnya ngelonggarin ke kiri, muternya ke kanan bisa kebuka. Ya, kalau ada masalah tinggalin aja. Kalau ada masalah tinggalin. Ya, enak kan? Enak kan kalau ada masalah kan? Bukan lari dari masalah, beda. Kalau ditanya kamu kok kemana, mau kemana? Kalau ada masalah kamu lari. Enggak, saya mau sholat dulu 2 rakaat. Saya mau minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah berwudu, udah adem. Lalu kemudian darah-darah kita nih yang tadinya begini nih akhirnya turun pas sujud itu kan semua ngalir ke kepala ya. Yang tadinya kepala kita di atas nih, seolah-olah kalau nggak ada saya ini nggak bakalan selesai ini project. Masalah ini harus saya yang menyelesaikan sendirian ini. Oh, saya ini kepala sekolah hebat ini, nggak ada yang bisa nih. Ketemu masalah bingung. Nah, pas sholat, tundukkan kepala kita. Ya, sujud. Posisi kepala kita berada paling bawah. Darah mengalir semua, nutrisi mengalir semua ke kepala. Maka muncul itu jalan keluar. Solving problem. Ya, masalah selesai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada anaknya Luqman.
Luqman perintahnya kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, laksanakan sholat ya. Laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jadi ini ihtimam, perhatian khusus Allah Subhanahu wa taala ya tentang sabar, mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu, mengendalikan semua kesombongan kita, kesoktahuan kita, serba bisa, serba itu, serba ini ya, yang paling diandalkan, yang paling si aku ini hilang tuh, keakuan ke ini. Karena tidak ada yang bisa menggerakkan apapun, bahkan ngedip mata saja ini kalau bukan karena Allah kita nggak bisa ya. Paru-paru kita ini dibuat otomatis sehingga mampu bernafas dengan otomatis. Ya, baru-baru ini kami menengok anak yang sakit di rumah sakit di ICU. Itu paru-parunya udah harus manual. Jadi harus pakai bantu alat pernafasan. Karena manual, sekali saja dia lupa bernafas, dia pingsan. Maka dia di ICU harus pakai kayak ventilator gitu yang masuk selang buat mengompa paru-paru. Nah ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita mudah saja ini paru-paru saat tidur tetap kembang kempes, tarik nafas ya. Jantung kita juga ketika kita tidur, jantung nggak berhenti tidur, jantung juga kalau bisa protes protes ini yang lain tidur semua kok jantung nggak istirahat. Allah takdirkan jantung itu masya Allah ya 1 menit 60 detik, 1 menit itu ya dalam 60 menit berarti ada 3.600 detik detak ya 3.000 apa namanya 600 detak jantung dalam 1 jam. Dalam 10 jam kamu tidur, ada berapa tuh? 36.000. Ya, sehari 36. Mesin mana itu yang bisa kuat memompa darah itu? Nah, itu luar biasa ya. Jadi kita bersyukur sama Allah, Allah Subhanahu wa taala kasih kita itu macam solusi ya. Kasih kita masalah tapi solusinya cuma dua, ya, bersabar dan sholat. Ini pelajaran takdim dan takhir kita ini cuma itu saja. Intinya itu saja, ya, sabar dan sholat. Jadi energi sholat itu apa namanya itu sholat itu memang berat, ya. Tadi disebutkan di atas kan apa namanya eh, wasta'inu bis sabri was sholah wa innaha lakabiratun dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat dan sholat itu sungguh berat ya wa innaha lakabiratun illa alal khoshi'in kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nggak mungkin kita bisa dapat sholat khusyuk kalau sholatnya telat, nggak mungkin. Sholat yang khusyuk hanya bisa didapat kalau kita sudah mempersiapkan diri. Jadi sebelum kita ikut takbiratul ihramnya imam, itu sudah di masjid, ya. Jadi sholatnya juga yang bagaimana? Kok saya udah sholat, udah sabar, solusi nggak? Sholatnya yang gimana dulu? Ya, tadi sholat kita bacain semua apa namanya tulisan-tulisan depan kita gimana ya? Ada kostum Lionel Messi, Bahlil, Lahadalia, baca semuanya. Kita nggak menundukkan pandangan kita ke tempat sujud, gitu. Memusatkan satu perhatian ke arah mana? Ke tempat sujud, bukan kemana-mana mata kita. Satu saja kemana? Ke arah tempat sujud, ke arah tempat sujud. Fokus. Nah, karena apa? Karena kita ini butuh Allah. Jangan sampai kita merasa kuat sendirian, nggak punya apa-apa. Kita mengandalkan diri kita sendiri, bahkan mengandalkan suami kita. Yang suami kita pun bakal jadi yatim, ya. Yang suami kita nanti ketiada, anak-anak kita menjadi yatim. Maka kita mengandalkan siapa? Allah. Tadi di anak-anak kita supaya dia tahu bahwa hanya kepada Allah lah kita memohon iya karena budu wa iya karena nasta'in. Jadi hanya nyembah kepada Allah dan hanya kepada Allah mohon pertolongan. Dalam surat Al-Fatir, dalam surat Fatir ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhan nasu ya antum fuqara ya wahai manusia kamulah yang memerlukan Allah. Antum fuqara'u ilallah. Kamulah yang memerlukan Allah. Wallahu wa wallahu wal ghaniyul hamid.
Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya, yang maha terpuji. Kita disebut fuqara itu. Antumul fuqara'u ilallah. Ya, wahai manusia ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya. Kita yang perlu Allah. Jadi fuqara di sini ini bukan miskin harta, tapi fakir kebutuhan kita tuh. Siapa yang ngisi hati kekosongan kita? Oh suami, oh istri, enggak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, secara eksistensial, tiada daya, la haula, wala quwata illa billahil ali. Bahkan satu atom pun tidak bisa digerakkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggap diri kita hebat adalah kesalahan. Ya, ya, tapi kita sadar bahwa sholat kita ini tidak sekhusyuk sholat-sholatnya para aulia. Puasa kita, sholat kita ini hanya setetes debu ya. Nah, terus berusaha minta sama Allah Subhanahu wa taala agar sholat kita dikhusyukkan ya. Nah, itu saja barangkali ya untuk pertemuan kita pada apa namanya hari ini ya. Mohon maaf lahir dan batin apa namanya teman-teman atas banyak kesalahan dan kekurangan. Sudah masuk azan maghrib ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa Bihamdika bihamdik asyhadu wa an la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz.